Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Syukri Ghazali. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berjudul paragraf atau alinea dalam teks. Yang beranggotakan saya sendiri, Jenilul Aulia, ada Kaula Abdillah Putri, Putri Permata Bunda Horela, dan Yuniara Halawa. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Kaula. Pengertian paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang membahas satu pokok pikiran atau ide utama. Biasanya paragraf dimulai dengan kalimat utama yang mengungkapkan gagasan utama, diikuti dengan kalimat penjelas atau pendukung yang memberikan detail. Kalimat yang berisi gagasan utama disebut dengan kalimat topik, dan kalimat yang berkaitan bawahan adalah kalimat penjelasan. Alinea. Alinea adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dengan membentuk gagasan atau topik. Menurut Lamudin Fenoza, alinea alinea atau paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dengan demikian, pengertian alinea atau paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menjadi kesatuan utuh yang membentuk satu gagasan utama. Contohnya, ya, teknik informasi di era digital sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Banyak orang menggunakan smartphone dan komputer untuk berkomunikasi dan mengakses informasi. Meskipun memberikan kemudahan, tantangan seperti privasi dan keamanan data juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pengguna harus bijak dalam memanfaatkan teknologi. Jadi kalimat utamanya itu ada di nomor 1, yaitu teknik informasi di era digital. Dan kalimat pendukungnya itu di nomor 2, 3, dan 4. Yang kedua ada fungsi paragraf, yaitu paragraf yang berupa himpunan kalimat saling terkait dalam mengemukakan gagasan utama yang berfungsi penting bagi penulis dan pembaca paragraf dalam teks. Fungsi paragraf itu ada dua, yaitu fungsi paragraf bagi penulis dan fungsi paragraf bagi pembaca. Fungsi paragraf bagi penulis itu yang pertama, paragraf menyusun ide-ide secara sistematis. Yang kedua, paragraf yang terstruktur dengan baik memudahkan penulis dalam proses penyusunan. Yang ketiga, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi, seperti bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Yang kedua, fungsi paragraf bagi pembaca. Yang pertama, paragraf membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan dengan lebih baik, karena setiap paragraf menyajikan suatu ide pokok yang jelas. Yang kedua, paragraf memberikan struktur pada teks, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan lebih mudah dan logis. Yang ketiga, paragraf yang terorganisir dengan baik membuat teks lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga pembaca lebih cenderung untuk terus membaca. Lanjut, Kak Putri. Oke, yang C, persyaratan paragraf yang baik dan benar. Paragraf yang baik dan benar, efektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Paragraf yang baik dan benar adalah paragraf yang memenuhi kaidah penulisan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Sebuah paragraf yang efektif harus memiliki kesatuan, koherensi, kelengkapan, dan dikembangkan dengan baik. Yang pertama, kesatuan unity. Setiap kalimat dalam paragraf harus mendukung satu ide pokok yang jelas. Tidak ada kalimat yang menyimpang dari gagasan utama. Yang kedua, koherensi yang padu, yaitu kalimat dalam paragraf saling berkaitan dalam paragraf secara mengalirkan antar paragraf dalam paragraf dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang A, pengulangan kata kunci atau yang disebut dengan repetisi yang terdapat dalam setiap kalimat. B, pengulangan kata penghubung atau yang disebut dengan konjungsi. Setiap awal kalimat dengan tepat dan benar. C, menggunakan kata ganti orang atau kata ganti petunjuk sebagai gagasan utama dengan kata ganti seperti dia, mereka, nya, itu, tersebut, dan ini. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelasan gagasan utama. Paragraf metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. Yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik.
Posisi kalimat topik dalam paragraf ditempatkan pada sebentar. Yang A, kalimat topik dalam paragraf deduktif. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf dan berisi gagasan pokok atau inti dari paragraf tersebut. Kalimat ini kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pendukung yang menjelaskan, menguraikan, atau memberikan contoh terkait gagasan utama tersebut. Yang B, kalimat topik pada akhir paragraf dalam pola induktif. Kalimat utama yang berisi gagasan pokok dan terletak di bagian akhir paragraf. Dalam paragraf induktif, ide-ide pendukung atau fakta-fakta disajikan terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum inti pembahasan. Yang C, kalimat topik pada awal dan akhir paragraf disebut sebagai paragraf campuran atau deduktif induktif. Dalam paragraf campuran deduktif-induktif, gagasan utama muncul 2 kali. Yang pertama di awal paragraf sebagai pengantar ide pokok atau ide utama. Yang kedua di akhir paragraf sebagai gagasan atau kesimpulan dari isi paragraf. D, kalimat topik pada tengah paragraf yang disebut dengan ineratif. Kalimat utama yang muncul di tengah paragraf. Pola ini biasanya digunakan untuk membangun konteks atau memberikan penjelasan sebelum menyampaikan gagasan utama. Contohnya, kalimat utama di tengah, gagasan utama baru diperkenalkan setelah beberapa kalimat. Sedangkan yang E, kalimat topik pada semua kalimat paragraf yang disebut deskriptif. Kalimat-kalimat dalam paragraf deskriptif berfungsi untuk memperjelas atau memperinci kalimat topik dengan cara memberikan detail sensorik, berbanding atau ilustrasi agar pembaca bisa membayangkan dengan jelas apa yang sedang dideskripsikan. Yang nomor 5, penulisan paragraf tetap memberikan kaidah suatu bahasa yang lain, seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. Yang keenam, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal teknis, penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, atau tata letak grafik, kurva, dan gambar. Yang 7, penulisan pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan, pendahulu, isi, dan bagian kesimpulan. Yang ke-8, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, dan menekuk. 9, penulisan juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. 10, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Yang ke-11, kelengkapan atau yang disebut dengan completeness. Paragraf harus memiliki cukup informasi untuk mendukung ide pokoknya. Biasanya terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas dikembangkan dengan baik. Oke, selanjutnya Yusman. Oke, saya lanjutkan membacakan yang bagian D-nya, yaitu unsur-unsur alinea atau paragraf. Dalam pembentukan sebuah paragraf dibutuhkan untuk unsur yang membuatnya padu. Unsur-unsur tersebut diantaranya A. Gagasan utama atau ide pokok merupakan inti dari permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis. B. Kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang membuat gagasan utama. Lanjut. Oke, 1. Kalimat utama dan gagasan utama.
Sebuah tulisan seperti artikel atau esai biasanya membahas ide yang cukup luas, yang biasanya disebut topik atau pokok pembicaraan. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Kedua, kalimat utama dan jenis paragraf. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Jenis-jenis paragraf ada 3, yaitu 1. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita. 2. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah dapat ikut menyaksikan sesuatu yang digambarkan. Ketiga, paragraf eksposisi adalah menginformasikan sesuatu secara rinci. Nah, gagasan utama paragraf. Gagasan utama paragraf adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama yang diperjelas oleh gagasan penjelas dan yang menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Inti atau pokok pikiran yang menjadi dasar pengembangan paragraf sering disebut juga sebagai gagasan pokok, ide pokok atau pikiran utama. 4. Gagasan utama teks. Ide atau pikiran utama yang disampaikan penulis kepada pembaca dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga disebut gagasan pokok, ide pokok atau gagasan umum. Ada 2 cara menemukan gagasan utama teks. 1. Memahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Kedua, menemukan ide pokok tiap paragraf lebih dulu. Kemudian dari gabungan pokok tiap-tiap paragraf itu, kita simpulkan hal pokok yang dibicarakan teks tersebut. Next. Oke, jadi kesimpulannya, dalam tata letak, paragraf ditandai dengan indentasi atau masuk ke dalam, atau jarak antar paragraf yang lebih besar dibanding jarak antar baris dalam satu paragraf. Berdasarkan pengertian di atas, paragraf dalam teks adalah satuan dalam tulisan yang terdiri atas beberapa kalimat yang membentuk satu kesatuan gagasan. Paragraf biasanya memiliki ide pokok yang dikembangkan melalui kalimat-kalimat pendukung untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan terstruktur. Paragraf berperan penting dalam membuat tulisan lebih mudah dipahami karena membantu menyusun informasi secara sistematis dan logis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.